Siap bos, lu percayakan saja semuanya sama gue. Gue punya orang dalam yang bisa mengatasi masalah ini secepatnya, asalkan ada duit semuanya pasti dipermudah. Nanti malam gue kasih kabar lagi, jawab Samuel yakin. Oke. Gue tunggu secepatnya, lu harus cepat kasih kabar sama gue. Gue nggak mau menunggu lama, ujar Galaksi lalu mematikan sambungan telepon menereka. Ada apa sih Laks, kenapa lu kelihatan serius sekali? Tanya Damar yang sudah tidak bisa menahan diri lagi. Gue perlu bicara sama Nadia, kalian semua tunggu di sini saja, ujar Galaksi sembari menarik dengan Nadia. Wanita cantik itu terlihat bingung dan penasaran sebenarnya apa yang ini dikatakan Galaksi kepadanya. Sedangkan para sahabatnya mendengus kesal karena Galaksi tidak mengatakan apa yang sedang terjadi sekarang. Kita bicara di balkon saja mas, ujar Nadia sembari menarik tangan Galaksi menuju balkon. Di sana ada sofa bed yang bisa digunakan untuk bersantai. Katakan sama aku mas, sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan sama aku? Tanya Nadia sembari mendongak menatap Galaksi yang menjulang tinggi di hadapannya. Postur tubuh Galaksi sama seperti almarhum Tuan Gilang, sehingga Nadia harus mendongak saat menatap wajah pria tampan itu. Aku hanya ingin memberikan kabar bahagia sekaligus kabar sedih buat kamu dek. Ini tentang ibu kandung kamu, ujar Galaksi yang membuat Nadia memundurkan tubuhnya satu langkah. 20. Hati Nadia terasa kembali tercabik saat Galaksi menyebutkan tentang ibunya. Tidak mas, aku sudah tidak ingin mendengar kabar tentang kedua orang tuaku, biarkan saja. Kalau memang mereka sudah bahagia tanpa aku sudah tidak peduli lagi. Aku akan mencari kebahagiaanku sendiri, aku tidak butuh mereka karena aku masih punya banyak orang-orang yang mau menyayangiku dan peduli sama aku tanpa pamrih, ujar Nadia yang sekarang air matanya sudah kembali menggenang. Tidak dek, kamu harus mendengarkan ceritaku sebentar. Setelah kamu mendengarnya, aku yakin kamu akan mengerti kenapa ibumu tidak pulang beberapa tahun ini. Nadia menundukkan kepalanya. Buliran bening sudah mulai menetes dari matanya. Kedua tangannya terkebal kuat, dia siap mendengarkan kabar yang mungkin akan kembali melukai hatinya. Galaksi menarik tubuh Nadia ke dalam pelukannya dan wanita cantik itu melingkarkan tangannya di pinggang Galaksi. Aku sudah menemukan ibu kamu dek, dia tidak sedang baik-baik saja. Tanpa sepengetahuan kamu selama ini dia sangat menderita. Mungkin dia punya alasan kenapa tidak pernah menghubungi dan memberikan kabar sama kamu, ujar Galaksi sembari mendekap erat tubuh Nadia yang sedang bergetar. Alasan apa mas? Dapat katakan alasan apa yang membuat dia tidak pernah kembali ke sisiku? Apa benar dia sudah bahagia dengan keluarga barunya? Tanya Nadia sembari meremas ujung kaos yang dikenakan oleh Galaksi. Ibumu Larasati ada di penjara dek? Dia sudah mendekam di penjara selama 8 tahun, jawab Galaksi yang membuat jantung Nadia seakan dihantam palu yang sangat besar. Tubuh gadis cantik itu membeku, dadanya terasa amat sesak. Sampai tanpa terasa tangannya mencengkram punggung Galaksi apa dengan kuat. Ibu kamu sudah di penjara selama 8 tahun, dia mendapat hukuman 1 tahun penjara dengan tuduhan sebagai kurir obat-obatan terlarang. Mungkin karena itu selama ini dia tidak pernah kembali dan mengabari kamu, ujar Galaksi yang membuat tangis Nadia semakin pecah. Gadis cantik itu menangis meraung-raung di dalam pelukan Galaksi. Rafael, Damar dan yang lainnya terkejut mendengar tangis Nadia, mereka takut terjadi hal buruk pada gadis cantik itu. Yola, Rere, Andini, Rafael dan Damar membeku saat melihat apa yang terjadi pada Nadia. Walaupun mereka belum mengetahui apa alasan Nadia menangis, tapi mereka tahu Nadia sekarang terlihat sangat hancur. Mereka berlima hanya bisa terdiam sembari menatap Nadia yang terus menangis di balik jendela kaca transparan besar itu. Tenang saja dek, aku berjanji besok ibu sudah bisa bebas. Aku akan melakukan cara apapun agar beliau cepat keluar dari sana,
ujar Galaksi sembari menciumi puncak kepala Nadia. Iya Mas, cepat keluarkan ibu dari sana. Aku sangat merindukan dia Mas, apa dia tidak merindukan aku? Kenapa dia tidak memberikan kabar kalau selama ini dia tidak baik-baik saja, ujar Nadia yang terus saja menangis di dalam dekapan Galaksi. Kamu bisa menanyakan sendiri pada ibumu Dek, yang terpenting sekarang kita sudah tahu di mana ibumu dan kenapa dia tidak pernah kembali. Setelah kita bisa membebaskan beliau, kamu bisa menanyakan semua unek-unek yang ada di dalam hati kamu, ujar Galaksi sembari mengusap air mata yang mengalir di pipi Nadia. Terima kasih Mas, terima kasih, ujar Nadia yang sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Gadis cantik itu semakin memperat pelukannya pada tubuh Galaksi. Nadia lega, setidaknya anggapannya pada sang ibu selama ini tidak terbukti. Ibunya tidak meninggalkan dia karena sudah bahagia dengan orang lain. Jadi Nadia yakin kalau ibunya memang tidak sengaja pergi dari hidupnya. Cukup lama Nadia menangis di pelukan Galaksi, entah kenapa Nadia merasa sangat nyaman. Beberapa hari ini dada bidang pria tampan itu selalu menjadi tempat bersandar Nadia di saat hatinya tengah hancur dan kacau. Tubuh yang mendekapnya dengan hangat, memberikan dia kekuatan dan dukungan yang sudah hilang sejak kepergian Tuan Gilang. Sudah jangan menangis lagi Dek, ini saatnya kamu bangkit. Di luaran sana masih ada keluarga yang mungkin membutuhkan kamu selain kakekmu. Aku berjanji besok kita bisa membawa ibumu pulang ke sini, ujar Galaksi sembari mengelus puncak kepala Nadia dan menghapus air mata di pipi gadis cantik itu. 21. Galaksi merangkul Nadia kembali masuk ke dalam apartemennya, di dalam semua sahabatnya sudah menunggu dengan penasaran. Galaksi mengajak semua orang duduk di sofa ruangan itu, sedangkan Nadia langsung berhambur ke pelukan kedua sahabatnya. Ceritakan sama kita semua Laks, apa sebenarnya yang terjadi pada Nadia? Tanya Rafael sembari menatap penasaran wajah sahabatnya. Oke, gue akan ceritain sama kalian semua. Biar kalian gak mati penasaran, ujar Galaksi yang membuat Rafael dan Damar mendelikkan matanya. Akhirnya Galaksi pun menceritakan kabar yang baru saja dia dapatkan dari Samuel. Semua orang yang mendengar itu pun terkejut, mereka tidak menyangka kalau ternyata ibu kandung Nadia sekarang berada di jeruji besi. Lu yang sabar ya Nat, sebentar lagi lu bakalan ketemu sama ibu lu. Pasti sekarang beliau sudah sangat merindukan kamu Nat. Sekarang kamu sudah tahu kan apa alasan beliau tidak pernah memberikan kabar sama lu. Ujar Yola sembari menepuk-nepuk bahu sahabatnya. Iya Yol, gue lega. Ternyata tebakan gue selama ini salah. Gue kira ibu sudah melupakan gue karena dia sudah bahagia. Tapi ternyata gue salah, dia pasti menderita di sana, ujar Nadia sembari menyandarkan kepalanya di pundak Yola. Iya Nat. Sebentar lagi lu bakal menebus semua penderitaan yang sudah dialami ibu lu. Sekarang lu bukan Nadia yang dulu lagi. Lu bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar lu, ujar Rere sembari mengelus rambut panjang Nadia. Saya akan menghubungi Papa Nyonya, biar Papa menyuruh orang untuk membebaskan ibunya secepatnya, ujar Andini sembari menyambar benda pipih yang ada di atas meja. Tidak perlu Andini. Aku sudah menyuruh orang-orangku untuk membereskan masalah ini, kita hanya menunggu kabar. Malam ini semuanya pasti sudah beres dan besok kita bisa menjemput Ibu Nadia, sahut Galaksi yakin. Andini meletakkan kembali handphonenya di atas meja, dia menatap Galaksi yang selalu memandang Nadia dengan senyuman. Sekarang Andini yakin kalau Galaksi memang mencintai nyonya mudanya itu. Terbukti semua yang menyangkut Nadia Galaksi selalu bergerak cepat. Bahkan demi keselamatan Nadia pun dia rela menugaskan orang-orang profesional untuk melindungi Nadia dari jauh. Kalian jangan pulang malam ini, temani gue menunggu kabar baik dari anak buah Mas Laksi. Aku ingin segera bertemu ibu dan membawanya pulang, ujar Nadia sembari menggenggam tangan kedua sahabatnya. Iya,
kita semua nggak akan kemana-mana sebelum kita mendapat kabar baik. Kita akan temenin lu bergadang malam ini, kalau perlu kita tidur di sofa ini saja, ujar Rere sembari menepuk-nepuk tangan Nadia. Insya Allah nanti autor kasih double up, tapi jangan lupa kasih ulasan bintang 5 dan follow akun penulis Mama Ace. Happy reading. 172. 22. 7. Jam menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Nadia dan Galaxy belum bisa tidur. Rafael dan Damar tidur sembari duduk di sofa. Sedangkan Andini, Yola dan Rere menggelar karpet bulu yang lumayan tebal untuk alas tidur mereka bertiga. Galaxy menarik tangan Nadia agar duduk di sampingnya, karena mereka berdua sama-sama belum bisa tidur sebelum mendapatkan kabar dari Samuel. Tenang saja dek, sebentar lagi pasti Samuel akan memberikan kabar baik untuk kita. Aku tidak pernah meragukan kemampuan Samuel, dia benar-benar bisa diandalkan, ujar Galaxy sembari menarik kepala Nadia agar bersandar di pundaknya. Iya mas, aku percaya sama kamu. Terima kasih karena kamu selalu ada buat aku, padahal kamu bukan siapa-siapaku, ujar Nadia sembari tersenyum menatap wajah tampan Galaxy. Sama-sama dek, aku peduli sama kamu. Jadi jangan segan-segan kalau kamu membutuhkan bantuanku, jawab Galaxy yang tidak mungkin dia akan mengatakan kalau dia sudah jatuh cinta lama pada Nadia. Padahal mereka belum 1 bulan mengenal. Galaxy akan membuat Nadia selalu nyaman berada di sampingnya, perlahan dia akan mencuri hati wanita cantik itu. Setelah itu Galaxy bisa menyatakan perasaannya pada Nadia. Beberapa saat kemudian, handphone yang ada di saku celana Galaxy bergetar. Cepat-cepat pria tampan itu mengambilnya. Dia tersenyum saat melihat nama Samuel yang berada di layar handphonenya. Ayo kita angkat di balkon saja dek. Aku nggak mau mengganggu tidur mereka, ujar Galaxy yang diangguki oleh Nadia. Jantung Nadia sudah berdegup sangat kencang menunggu kabar yang akan disampaikan oleh Samuel. Sekarang mereka berdua sudah berada di balkon, cepat-cepat Galaxy menekan icon hijau di handphonenya, dan mengaktifkan tombol loudspeaker agar Nadia juga bisa mendengar percakapan mereka. Bagaimana Sam? Apakah semuanya sudah beres? Tanya Galaxy tidak sabaran. Beres bos, tapi mereka minta 500 juta, jawab Samuel yang membuat Galaxy tersenyum. Turuti saja permintaan mereka, asalkan besok pagi kita sudah bisa menjemput Bularas. Gue transfer uangnya sama lu sekarang. Siap bos, besok pagi gue jemput lu sama Nona Nadia ke apartemen. Kita jemput Bularas ke rutan sama-sama, ucap Samuel lalu mematikan sambungan telepon mereka. Nadia tersenyum mendengar percakapan Galaxy dengan Samuel, mata gadis cantik itu berkaca-kaca. Dia langsung memeluk erat tubuh Galaxy. Terima kasih ya mas. Seandainya aku nggak ketemu sama kamu, mungkin aku nggak akan secepat ini menemukan ibu. Terima kasih kamu sudah melakukan banyak hal buat aku, ujar Nadia sembari menyandarkan kepalanya di dada bidang Galaxy. Sama-sama dek, aku juga bahagia bisa membantu kamu, mulai sekarang aku nggak mau melihat kamu sedih lagi, kamu harus membuka lembaran baru bersama ibu kamu nanti, dan kalian berdua harus bahagia, ujar Galaxy sembari mengelus puncak kepala Nadia dengan lembut. Hati Nadia terasa tenang setelah mendengar kabar bahagia dari Samuel. Galaxy dan Nadia masuk kembali ke dalam apartemen. Karena tidak tega ingin membangunkan para sahabatnya, Nadia pun memutuskan tidur di samping Andini. Sedangkan Galaxy merebahkan tubuhnya di atas sofa. Biarkan saja Rafael dan Damar tidur sambil duduk, encok-encok deh besok pagi kalau mereka bangun. 23. Keesokan paginya, Galaxy, Rafael, Damar, Yola dan Rere sudah bangun dan kembali ke apartemen mereka. Mereka semua akan mengantar Nadia ke rutan untuk menjemput Larasati. Andini dan Nadia sudah rapi,
wajah janda Gilang Arisandi itu terlihat sangat bersinar hari ini. Sepertinya Nadia sudah menemukan semangat hidupnya lagi. Kak Galaksi sudah ada di depan Nyonya, mereka semua sudah siap mengantar Nyonya pergi ke hutan, ujar Andini yang sekarang sedang berada di kamar Nadia membantu Nyonya mudanya itu untuk bersiap. Iya Kak, aku sudah siap, aku benar-benar tidak sabar ingin segera bertemu dengan ibu. Memeluk dan menciumnya, ujar Nadia penuh semangat. Galaksi sudah berada di ruang tamu apartemen Nadia, sedangkan yang lainnya sudah menunggu di basement apartemen termasuk Samuel. Ayo mas, aku sudah siap, ujar Nadia sembari menampilkan senyuman terbaiknya pada Galaksi. Ayo dek, anak-anak sudah menunggu kita di basement. Kita naik mobilnya Samuel saja, ujar Galaksi yang diangguki oleh Nadia. Ini adalah hari baru, hari yang tidak pernah dibayangkan oleh Nadia. Sekarang dia mempunyai semangat baru membahagiakan ibu dan kakeknya. Gue udah jamuran bos nunggu di sini dari tadi, ujar Samuel sembari duduk di kap mobil. Cerewet banget sih lu Sam. Kenapa lu nggak berangkat dulu? Kalau nggak sabar, gue bisa berangkat sendiri, ujar Galaksi yang membuat Samuel mendengus kesal. Memangnya kalian berempat nggak kerja hari ini? Tanya Nadia sembari menatap kedua sahabatnya Damar dan Rafael bergantian. Enggak Nat, hari ini ambil cuti biar asisten gue saja yang menghandle semua pekerjaan. Kita juga mau nganterin lu ke rutan, jawab Rafael. Thanks buat kalian semua, semalaman saja kalian sampai rela tidur sambil duduk di sofa. Nanti setelah ibu pulang kita makan-makan enak bareng lagi, ujar Nadia sembari tersenyum lebar. Akhirnya mereka pun berangkat bersama-sama Galaksi, Nadia dan Andini ikut di mobil Samuel. Galaksi dan Nadia duduk di kursi penumpang sedangkan Andini duduk di depan bersama Samuel. Satu mobil bersama Rere, sedangkan Rafael bersama Yola. Sejak pagi seorang sipir wanita menginstruksi Larasati untuk bersiap dan mengepasi barang-barangnya. Larasati yang masih bingung pun hanya bisa menuruti perintah petugas itu. Memangnya saya mau dipindah kemana Bu, kenapa saya harus berkemas? Tanya Larasati yang sudah sangat penasaran. Selamat Bu Laras, hari ini juga Anda akan bebas. Semoga kehidupan baru Bu Laras nanti lebih baik lagi, ujar petugas polisi itu yang membuat Laras terkejut bukan main. Tapi hukuman saya masih 3 tahun lagi Bu, apa alasan saya dibebaskan lebih awal? Tanya Larasati karena takut kalau orang-orang yang menyebabkan dia ke penjara berulah lagi. Tadi atasan saya mengatakan kalau ada yang menjamin Bu Laras supaya cepat dibebaskan lebih cepat. 24. Laras hati terkejut, bahkan selama ini Menur sudah mencoba untuk berbicara dengan petugas polisi menanyakan apakah Laras bisa dibebaskan dengan jaminan di sisa hukumannya, tapi petugas itu mengatakan tidak bisa karena itu Laras menjadi gundah. Siapa yang sudah menjamin saya Bu? Saya tidak punya keluarga di Jakarta. Menurut kabar putri Anda yang menjamin Bu Laras, namanya Nadia Safira Arisandi. Dia yang menjamin Anda supaya cepat bebas, jawab polisi wanita itu yang membuat jantung Larasati seakan berhenti berdetak. Larasati mencengkram ujung blus yang dia kenakan, tangannya bergetar dan air matanya langsung meluncur deras dari matanya. Dia tidak percaya apakah benar orang yang sudah membebaskan dia adalah sang putri, padahal putrinya tidak pernah dia kabari kalau selama ini dia berada di penjara. Mana mungkin Nadia bisa melepaskan dia kalau putrinya itu hanya gadis biasa yang hidup di desa. Bu Laras harus bersyukur, akhirnya ibu bisa keluar lebih cepat dari vonis. Ayo kita keluar, bawa barang-barang ibu sebentar. Lagi ibu akan segera dijemput oleh putri ibu, ujar petugas polisi itu yang membuat tubuh Larasati semakin bergetar. Polisi wanita itu mengelus punggung Larasati, dia juga memeluk erat tubuh Larasati yang sekarang masih kaku. Sudah Bu Laras, sekarang bukan waktunya untuk menangis.
Bu Laras harus tersenyum karena sekarang Bu Laras akan pergi dari tempat sempit ini dan berkumpul dengan keluarga kembali, ujar petugas polisi itu sembari merangkul Laras. Dengan air mata yang masih mengalir, Laras mengikuti langkah petugas polisi itu. Walaupun dalam hatinya dia masih belum yakin kalau yang membebaskan dia sekarang adalah Nadia. Laras sembayangkan bagaimana wajah putrinya. Sudah 8 tahun sejak dia meninggalkan Nadia yang dulu masih berusia 15 tahun dan sekarang Nadia sudah berumur 23 tahun. Pasti fisik dan wajah putrinya itu sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Nadia dan Galaksi sudah menunggu kedatangan Laras, sedangkan Andini dan yang lainnya menunggu di luar. Nadia langsung menoleh saat mendengar suara seseorang. Bu Laras, mereka yang sudah menjemput ibu, ujar petugas polisi itu yang membuat Laras langsung membelalakan matanya melihat penampakan sang putri yang sudah berada di sana. Tangis Laras pecah begitu juga dengan Nadia. Nadia langsung berlari dan berhambur ke pelukan Larasati. Mereka berdua sama-sama menangis sesegukan. Ibu. Nadia kangen Bu, ujar Nadia sembari memeluk erat tubuh Larasati yang terlihat kurus. Itu juga kangen sama kamu nak, maafkan ibu karena ibu sudah meninggalkan kamu. Dan membiarkan kamu hidup sendiri, ibu mohon maafkan ibu sayang, ujar Larasati sembari mencium seluruh wajah Nadia. Larasati memeluk erat tubuh putrinya yang sekarang lebih besar darinya. Galaksi dan beberapa polisi yang ada di sana ikut meneteskan air matanya. Kamu sudah dewasa nak, kamu sangat cantik. Ibu benar-benar bahagia bisa bertemu dengan kamu lagi, ujar Larasati sembari mencium sang putri. Nadia juga bahagia Bu. Ayo kita pulang Bu, kita hidup bersama lagi. Kita jemput kakek ke desa, aku ingin kita hidup bertiga seperti dulu, ujar Nadia sembari mengusap air mata yang mengalir di pipi Larasati. Iya sayang, kedepannya ibu tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi. Kita akan selalu berkumpul, tidak akan ada orang lagi yang bisa mengisahkan kita, jawab Laras sembari menatap wajah cantik putrinya. Dari kecil Nadia memang sudah cantik, wajahnya lebih mirip seperti Laras ketimbang Ardiansyah. Namun hidung mancung dan tatapan mata Nadia seperti Ardiansyah. Lihat saja Mas, aku akan merebut kamu kembali dari wanita jahat itu. Aku bersumpah akan membuat wanita 25. Itu merasakan sakit yang sama pernah aku rasakan, aku akan pastikan kedua anak perempuan jahat itu akan kehilangan kasih sayang kamu seperti Nadia dulu, gumam Larasati dalam hati. Sudah dek, ayo ajak ibu kamu pulang. Nanti kamu bisa ngobrol lagi sama ibu di rumah, ujar Galaksi sembari mengelus puncak kepala Nadia. Larasati masih penasaran dengan sesosok pria tampan yang bersama putrinya sekarang. Namun dia masih mencoba untuk tidak menanyakannya sekarang, yang terpenting saat ini Larasati benar-benar sudah bebas dan berkumpul lagi dengan putrinya. Melihat penampilan putrinya yang terlihat mahal, Larasati yakin kalau Nadia hidup dengan baik. 98. 26. 8. Nadia merangkul sang ibu keluar dari lapas, di luar sudah para sahabat Nadia dan Galaksi yang menunggu. Larasati menatap satu persatu 3 wanita cantik dan pria-pria tampan di hadapannya. Ibu, mereka sahabat-sahabat Nadia, ujar Nadia menunjuk kepada asisten dan kedua sahabatnya. Yola, Rere dan Andini mendekati Larasati. Mereka satu persatu mencium tangan wanita berusia 45 tahun yang masih terlihat cantik itu. Mereka juga teman-teman Nadia Bu, ini Mas Laksi, Bang Damar, dan Bang Rafael, ujar Nadia yang membuat sang ibu tersenyum. Maaf Bu, saya belum sempat memperkenalkan diri tadi. Nama saya Galaksi, sapa Galaksi sembari mencium tangan Larasati. Diikuti Damar dan Rafael. Nanti kita ngobrol lagi Bu, sekarang kita pulang ke rumah Nadia, ujar Nadia yang membuat Larasati penasaran. Larasati tidak bertanya lebih lanjut walaupun dia penasaran dengan putrinya sekarang,
wanita parubaya itu masuk ke dalam mobil Samuel. Kali ini Andini ikut dengan mobil damar, sehingga Galaksi duduk di kursi depan dengan Samuel. Sedangkan Larasati di kursi penumpang bersama Nadia. Ibu dan anak itu masih terus berpelukan, Nadia menyandarkan kepalanya di pundak sang ibu. Ada banyak cerita yang ingin Nadia ceritakan sama ibu. Nadia kangen bu, ujar Nadia sembari menyandarkan kepalanya di dada sang ibu. Iya nak, ibu juga sangat merindukan kamu. Sekarang kamu sudah dewasa, ternyata putri ibu sangat cantik. Sepertinya kamu hidup dengan baik walaupun tidak ada ibu di samping kamu sayang, ujar Larasati sembari menciumi puncak kepala sang putri. Tanpa terasa, setelah perjalanan yang terasa sangat lama untuk Nadia dan Larasati. Sekarang mobil yang mereka kendarai sudah sampai di basement apartemen. Kamu tinggal di sini kan? Tanya Larasati yang terkejut. Mana mungkin putrinya itu tinggal di tempat mewah seperti ini? Iya bu, Nadia tinggal di sini. Kalau ibu tidak nyaman nanti Nadia akan bawa ibu tinggal di rumah almarhum suami Nadia, ujarnya dia yang membuat Larasati membelalakkan matanya. Dia tidak menyangka kalau putrinya itu ternyata sudah menikah. Jangan tanya sekarang bu, kita ke apartemen Nadia dulu. Nanti Nadia ceritakan semuanya sama ibu, ujar Nadia sembari merangkul pundak Larasati. Tas yang dibawa Larasati tadi dibawakan oleh Galaksi. Walaupun tas itu terlihat usang, tapi di dalamnya ada berkas-berkas pengalihan harta dan aset milik almarhumah Menur untuk Larasati. Rombongan Nadia menaiki lift menuju lantai paling atas. Yola dan Rere pun ingin mendengar cerita tentang ibu Nadia. Mereka penasaran kenapa wanita cantik seperti Larasati bisa masuk penjara karena tuduhan seperti itu. Larasati tertegun saat dia keluar dari dalam lift. Dia terkejut menatap 4 pintu besar unit apartemen yang ada di hadapannya. Namun dia tidak ingin bertanya dulu pada sang putri, nanti saja saat mereka sudah sampai di dalam. Andini membukakan pintu untuk mereka semua. Nadia dan Larasati masuk terlebih dahulu. Larasati terperangah saat menatap apartemen mewah milik putrinya itu. Bahkan di ruang tengah dia melihat foto Nadia yang sedang dipeluk oleh seorang pria parubaya. Ayo duduk bu, nanti Nadia ceritakan semuanya sama ibu, ujar Nadia sembari menarik Larasati agar duduk di 27. Sofa ruang tengah itu. 2 orang pelayan yang mungkin usianya seusia dengan Larasati pun menghampiri mereka semua. Apa Anda perlu sesuatu nyonya? Tanya pelayan itu sembari membungkukkan tubuhnya. Tolong buatkan minuman dingin untuk kami semua, kalau ada camilan atau buah segar tolong bawa ke sini, jawab Nadia yang diangguki kedua pelayannya. Sebelum Nadia menceritakan tentang kehidupan Nadia selama ini, Nadia ingin mendengar langsung dari ibu apa yang menimpa ibu sehingga sampai berakhir di penjara selama ini bu. Tanya Nadia sembari menggenggam kedua tangan Larasati. Galaksi, Rafael, Damar, Yola, Rere dan Andini ikut tegang. Mereka juga sangat penasaran, juga ingin tahu cerita tentang ibu kandung Nadia itu. Ibu dijebak nak, seseorang yang memberitahu ibu agar ibu datang ke Jakarta untuk menemui ayahmu. Karena itu ibu pamit sama kamu dan kakek kamu untuk bekerja. Tapi setelah sampai di sini ibu tidak pernah bertemu dengan ayahmu. Tapi ibu bertemu dengan istri pertama ayahmu yang bernama Ayudia. Bukan dia saja yang menjebloskan ibu ke penjara, tapi kakekmu. Surya Diningrat bersekongkol dengan wanita jahat itu. Dia membenci ibu dan tidak ingin ibu bersama dengan ayah kamu, karena itu dia dan menantu kesayangannya itu menyingkirkan ibu dengan cara kotor, ujar Larasati yang membuat tubuh semua orang di sana menegang. Nadia meremas kedua tangan ibunya tanpa sadar, sekarang dadanya bergemuruh. Darah di dalam tubuhnya terasa mendidih, mata gadis cantik itu sudah berkaca-kaca. Mendengar cerita sang ibu, membuat hatinya terasa sangat sakit, sakit seperti ditusuk ribuan jarum.
Flashback on 8 tahun yang lalu. Setelah mendapat pesan dari seseorang, Larasati meninggalkan Nadia bersama kakek Ibrahim. Wanita cantik itu membuat alasan bekerja agar ayah dan putrinya itu tidak khawatir padanya. Padahal tujuan Larasati ke Jakarta adalah mencari keberadaan suaminya yang sudah 7 tahun tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Larasati mendatangi alamat yang dikirim oleh orang itu. Dia terkejut saat mendapati rumah besar dan mewah yang dikelilingi pagar sangat tinggi. Namun seseorang membukakan pintu gerbang untuknya, dan mempersilakan Larasati masuk ke dalam rumah besar itu. Dengan jantung yang berdebar-debar, Laras memberanikan diri untuk mengikuti langkah seorang wanita parubaya. Setelah sampai di dalam ruang tamu besar itu, dia terkejut saat mendapati seorang pria tua wajahnya sangat mirip dengan Ardiansyah dan wanita yang seusianya duduk sembari menatap tajam padanya. "Maaf Nona, Tuan. Saya datang kemari untuk mencari Mas Ardiansyah," ujar Larasati memberanikan diri untuk mengutarakan maksud kedatangannya. Surya Diningrat beranjak dari duduknya, pria tua itu menghampiri Laras yang masih berdiri mematung di tempatnya. "Kamu wanita kampung dan miskin yang sudah berani menikahi putraku tanpa seizinku. Besar sekalinya nyali kamu. Dasar perempuan jalang," maki Surya Diningrat yang membuat Larasati terkejut. Selama ini Larasati tidak pernah tahu kalau suaminya itu adalah putra orang kaya, yang dia tahu Ardiansyah mengaku bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan. Larasati memang tidak pernah mengenal keluarga Ardiansyah, karena Ardiansyah mengatakan kalau kedua orang tuanya ada di Jawa Timur. Apa maksud Tuan? Saya tidak mengerti," tanya Larasati yang sudah mulai gemetaran saat Surya Diningrat menunjuk wajahnya dan memakinya. 28. Dasar perempuan miskin. Aku tahu kamu hanya ingin memanfaatkan putraku, perempuan miskin seperti kamu tidak pantas menjadi anggota keluarga Diningrat. Asal kamu tahu Larasati, Ardiansyah sudah mempunyai istri dan putra. Kamu sudah dibohongi sama dia, jadi ceraikan Ardiansyah kalau tidak ingin kamu menyesal seumur hidup. Ancam Surya Diningrat yang membuat Larasati semakin terkejut. "Tidak. Saya harus bertemu dulu dengan Mas Ardi. Kalau memang dia benar-benar ingin menceraikan saya akan terima, tapi kalau bukan dia yang mengatakan itu pada saya tidak akan melakukannya," ujar Larasati sembari menundukkan kepalanya karena takut. Ayudhya yang sekarang sedang duduk di sofa langsung beranjak dari duduknya, wanita itu mendekati Larasati dan tanpa aba-aba melayangkan tamparan 2 kali ke wajah ibu kandung Nadia itu. Klak, klak. Saking kerasnya tamparan dari Ayudhya membuat telinga Laras sampai berdenging. "Dasar pelakor. Masih berani sombong kamu di hadapan istri pertama. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu mengambil Mas Ardi dari tanganku lagi. Pastikan kamu dan putrimu itu tidak akan pernah bertemu dengan Mas Ardi lagi," teriak Ayudhya sembari mendorong Larasati sampai terjatuh. "Aku tidak pernah merebut Mas Adi dari siapapun. Aku tidak tahu kalau dia sudah mempunyai istri dan anak, dia sendiri yang menikahiku secara sah baik secara agama maupun negara. Mana mungkin aku akan melepaskan begitu saja ayah dari putriku tanpa mendengarkan penjelasan apapun dari dia," ujar Larasati yang masih mencoba untuk bertahan demi Nadia. Larasati juga tidak ingin Nadia kehilangan kasih sayang seorang ayah. Gadis remaja itu sudah 7 tahun merindukan Ardiansyah. "Dasar wanita miskin tidak tahu diri. Manusia seperti kamu tidak akan pernah bisa melawan kami. Dengan mudah kami akan menghancurkan kamu, berani-beraninya kamu melawan kami," teriak Ayu sembari menendang dada Larasati sampai wanita cantik itu kembali terjatuh. Larasati menangis sembari memegangi dadanya. Rasa sakit karena pukulan dan tendangan Ayu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit yang ada di dalam hatinya. Laras berharap bertemu dengan Ardiansyah, dia ingin mendengar penjelasan langsung dari mulut suaminya. "Itu. Hancurkan wanita ini, Pak.
Aku tidak ingin dia mengambil Mas Ardi dari sisiku lagi. Hancurkan dia sampai dia tidak berani menunjukkan wajahnya pada kita lagi. Ujar Ayudhya sembari menunjuk-nunjuk Larasati yang masih terduduk di lantai. Tenang saja Ayu, Papa jamin Ardi tidak akan pernah bisa kembali padanya lagi. Dia sendiri juga tidak akan bisa kembali pada keluarganya. Papa sudah menyiapkan kejutan yang spesial untuk wanita miskin yang tidak pernah mengaca ini. Dengan uang kita bisa membeli Hukun dengan mudah, ujar Suryadiningrat sembari memberikan kode pada salah satu penjaga di rumahnya. Kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan pada wanita ini? Buat dia mendekam di penjara selama mungkin. Ujar Suryadiningrat yang membuat Larasati terkejut. Tidak tuan, lepaskan saya. Saya berjanji tidak akan mendekati Mas Ardi lagi. Asalkan jangan pisahkan saya dan putri saya, bagaimanapun Nadia itu cucu kandung Anda, apa Anda tega membiarkan cucu kandung Anda sendiri jauh dari ibunya dan ayahnya, mohon Larasati sembari bersimpuh di bawah kaki Tuan Ardiansyah. Menjijikan. Aku tidak pernah sedih memiliki keturunan dari wanita hina dan miskin seperti kamu. Karena kamu sudah berani masuk ke dalam kehidupan putraku, kamu harus menanggung konsekuensinya. Ujar Suryadiningrat sembari mendorong tubuh Larasati sampai wanita itu kembali terjatuh. Larasati terus berteriak memohon ampun, namun Suryadiningrat dan Ayudhya tidak menggubrisnya. Dua orang pria bertubuh kekar menyeret Larasati keluar dari rumah mewah itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah sadar Larasati sudah berada di balik jeruji besi dengan tuduhan sebagai kurir obat-obatan terlarang. Dan beberapa bulan kemudian dia divonis 11 tahun kurungan penjara dan itu sukses membuat Larasati sempat putus asa dan hancur. Flashback of 29. Nadia menangis sesegukan mendengarkan cerita tragis yang menimpa sang ibu. Begitu juga dengan Andini, Yola dan Rere. Galaksi, Rafael dan Damar yang mendengar itu pun ikut geram. Ketiga pria tampan itu ikut menggempalkan tangannya. Mereka masih belum percaya, ternyata di dunia ini ada manusia yang berhati iblis seperti Suryadiningrat dan menantunya itu. Kita hancurkan mereka Bu. Aku bersumpah akan menghancurkan semua kesombongan mereka itu tanpa tersisa. Ujar Nadia sembari menggepalkan tangannya dengan kuat. Iya nak. Tapi terlebih dahulu aku akan menghancurkan hati Ayudhya. Dia juga harus merasakan bagaimana sakitnya diabaikan oleh pria yang mati-matian dia pertahankan dengan menghancurkan wanita lain. Aku akan buat dia mengemis cinta terlebih dahulu pada ayahmu. Dan memohon ampun padaku untuk mengembalikan suaminya, ujar Larasati sembari menggepalkan kedua tangannya. Ketiga pria yang ada di sana menelan ludahnya kasar mendengar ucapan dari kedua wanita berbeda generasi di hadapan mereka. Tidak ikut mendapat amarah dari kedua wanita itu saja membuat jantung ketiga pria tampan itu berdesir. Komentar Bal 105. Anda bisa klaim misi baca selama 5 menit. 39. Galaksi dan teman-temannya sudah pulang ke apartemen masing-masing. Begitu juga para sahabat Nadia. Nadia menyuruh Andini pulang terlebih dahulu karena dia ingin berdua saja dengan sang ibu. Sekarang ibu dan anak itu sedang merebahkan diri di atas ranjang, Larasati terus memeluk sang putri sembari mengelus puncak kepala Nadia dengan lembut. Bagaimana kehidupan kamu selama ibu tidak ada nak? Pasti kamu sangat membenci ibu kan karena ibu tidak pernah kembali. Tanya Larasati sembari mencium puncak kepala Nadia. Hidup Nadia baik-baik saja Bu, kakek selalu menyayangi Nadia dan menuruti apapun keinginan Nadia. Kakek bahkan mampu menguliahkan Nadia di Jakarta sampai Nadia lulus. Dulu aku sangat membenci ibu, Nadia kira ibu sudah bahagia dengan keluarga baru ibu dan lupa sama Nadia, ujar Nadia sembari menenggelamkan wajahnya di ceruk leher sang ibu. Nadia jarang sekali pulang ke rumah kakek Bu, selama kuliah di Jakarta Nadia paling 6 bulan sekali pulang ke kampung.
Beberapa bulan yang lalu Nadia pulang, tapi ternyata setelah sampai sana Nadia malah dinikahkan dengan mantan majikan kakek, ujar Nadia yang membuat Larasati terkejut. Kenapa bisa seperti itu sayang? Bukankah mantan majikan kakekmu itu sudah tua? Apa kakek yang memaksa kamu? Tanya Larasati yang masih belum percaya kalau sang ayah tega melakukan itu pada sang putri. Tidak Bu, bukan kakek. Nadia menceritakan tentang pernikahannya dengan almarhum Tuan Gilang, bagaimana dia bisa menikahi pria paruh baya itu. Dan Tuan Gilang yang sekarang sudah meninggalkan dunia ini dan mewariskan semua hartanya pada Nadia. Sekarang putrimu ini menyandang status janda Bu, siapa yang menyangka di usiaku yang masih 23 tahun aku sudah menjadi janda yang ditinggal mati suaminya, ujar Nadia yang membuat Larasati terkekeh. Jodoh, rezeki, maut itu sudah ada yang mengatur sayang. Mungkin nanti Allah akan memberikan pria yang lebih mencintai dan menyayangi kamu, sekarang kamu bukan Nadia putri wanita miskin yang bisa diremehkan oleh siapapun, kamu adalah Nadia janda konglomerat yang bisa membuat pria manapun tergila-gila sama kamu, ujar Larasati sembari mencium kening sang putri. Siapa tadi pria yang mengantarmu menjemput ibu? Sepertinya dia sangat menyayangi kamu sayang. Tanya Larasati yang membuat Nadia mendongak. Dia pria yang baik Bu, dia juga seorang duda. Dia tinggal di unit apartemen sebelah, dia juga anak orang kaya. Mungkin perasaan ibu saja, mana mungkin dia suka sama Nadia. Jawab Nadia yang membuat Larasati tersenyum. Nak, kita bisa merasakan apakah pria itu benar-benar mencintai kita atau tidak. Hanya dengan cara dia menatap kamu, cara bicaranya sama kamu, sikapnya dan perhatiannya saja ibu sudah tahu kalau pria itu menyukai kamu. Dia mungkin memang tidak pernah mengatakan langsung sama kamu, tapi melihat dia melakukan apapun untuk kamu ibu yakin dia punya rasa spesial untuk kamu, ujar Larasati yang membuat jantung Nadia berdebar-debar. Sudah Bu jangan bahas itu lagi, hari ini aku ingin berdua saja sama ibu. Kita susun rencana yang sangat matang untuk menghancurkan mereka secara perlahan. Kamu benar Nak, langsung menghancurkan mereka itu hukuman yang ringan untuk mereka. Kita hancurkan mereka secara perlahan, kita buat mereka kehilangan apa yang mereka banggakan selama ini satu persatu. Ibu juga ingin menyampaikan sesuatu sama kamu sayang, ujar Larasati sembari melepas pelukannya pada tubuh Nadia. Wanita parubaya itu beranjak dari tempat tidur dan mengambil tas yang dia bawa dari lapas tadi. Ada wanita baik yang selalu memberi kekuatan pada ibu saat ibu ada di jeruji besi, dia wanita malang. Sekarang dia sudah bahagia di atas sana, namun dia meninggalkan wasiat untuk ibu. Dia mewariskan semua harta. 31. Peninggalannya sama ibu, jadi kita kumpulkan kekuatan untuk menghancurkan kesombongan kakekmu itu. Kalau perlu ambil alih semua yang dia miliki supaya dia tidak bisa menyombongkan hartanya lagi, ujar Larasati yang diangguki oleh Nadia. Kita butuh rencana matang Bu, ibu harus merubah penampilan. Ibu harus lebih cantik dan berkelas dibandingkan perempuan munafik itu. Aku memang tidak ingin berurusan dengan Ardiansyah Bu, tapi kalau ibu ingin membalas sakit hati ibu pada perempuan itu. Nadia dukung ibu. Tapi untuk menerima Ardiansyah Nadia belum bisa, ujar Nadia sembari merebahkan kepalanya di pangkuan sang ibu. Iya sayang terserah kamu, ibu akan buat ayahmu jatuh cinta lagi dan tergila-gila sama ibu. Sampai ayahmu tidak sudi lagi menyentuh wanita itu, ujar Larasati sembari mencium kening sang putri. Sebenarnya Larasati bukanlah wanita bodoh, dia bisa kenal Ardiansyah dulu saat kuliah di Jakarta. Larasati dan Ardiansyah mengambil jurusan yang sama, namun Ardiansyah adalah kakak tingkatnya. Setelah Larasati lulus kuliah, dia pulang ke kampungnya sebelum mencari pekerjaan di Jakarta. Namun sebelum dia kembali ke Jakarta Ardiansyah sudah datang ke kampung halamannya dan menikahi Larasati.
2 bulan sudah berlalu, hubungan Damar dan Rere masih belum ada perkembangan. Masih abu-abu, begitu juga dengan Rafael dan Yola. Rafael dan Damar sudah mati-matian mendekati gadis pujaan mereka, namun sepertinya Yola dan Rere masih ragu. Si kecil Kenzo sekarang sudah bahagia, Rafael dan Yola berbagi waktu untuk merawat putra mereka. 3 hari bersama Yola, 3 hari bersama Rafael dan keluarganya. Sedangkan hubungan Galaksi dan Nadia semakin dekat, Galaksi membimbing Nadia untuk mengambil alih perusahaan. Dan Nadia yang memang pintar bisa menyerap semua ilmu yang diberikan oleh Galaksi. Perusahaan Bagaskara Group sendiri masih dilimpahkan pada Indra. Galaksi benar-benar akan menempati ucapannya kalau dia akan cuti selama tahun, dan itu sukses membuat Indra frustasi. Sedangkan Larasati, dia sudah mengambil alih semua aset milik almarhumah Nyonya Menur. Bahkan sekarang perusahaan yang saham terbesar atas nama Nyonya Menur sudah diambil alih oleh Larasati. Karena Nadia membeli semua saham milik orang lain dan dia gabungkan dengan milik sang ibu. Sehingga saham perusahaan Group 90% milik Larasati. Wanita yang masih terlihat menawan di usia 45 tahun itu semakin tua semakin cantik, apalagi dia benar-benar menyiapkan diri selama 2 bulan ini untuk merubah penampilannya. Larasati yang dasarnya memang cantik semakin cantik dan terlihat lebih muda dengan penampilan baru. Uang memang bisa merubah segalanya. Laras yang dulu terlihat sederhana namun tidak menghilangkan kecantikannya kini berubah menjadi wanita berkelas. Papa bagaimana sih? Kenapa sudah 2 bulan tapi anak buah Papa belum bisa menemukan di mana Nadia berada? Tanya Ayu dia yang masih merasa terancam saat mereka belum mengetahui di mana Nadia sekarang. Bahkan mereka juga belum tahu kalau Larasati sudah dikeluarkan dari lapas. Galaksi memang sengaja menyuap para petugas itu untuk merahasiakan tentang keluarnya Larasati. Kamu yang sabar Ayu, lagian Nadia itu bukan ancaman untuk kita. Anak buahku juga sudah mencari keberadaan Nadia di kampung. Dia tidak ada di sana karena menurut kabar Nadia itu sudah menikah. Dan sampai 32. Sekarang Papa belum bisa mendapatkan informasi tentang Nadia, sepertinya orang di belakang gadis miskin itu sangat berpengaruh, ujar Suryadiningrat yang sudah putus asa mencari di mana tempat tinggal Nadia sekarang. Ayu cuma tidak mau Mas Ardi menemukan dia terlebih dahulu Pak. Ayu tidak mau Mas Ardi membawa anak wanita miskin itu masuk ke dalam rumah kami. Ujar Ayu yang beberapa bulan ini hidupnya sedikit terusik karena kehadiran Nadia. Tenang saja Ayu, kalau gadis itu benar-benar muncul, kita bisa singkirkan dia seperti kita menyingkirkan ibunya, ujar Suryadiningrat percaya diri. Tanpa mereka sadari, Nadia dan Larasati sudah menyiapkan bom waktu yang siap meluluhlantakkan pasangan menantu dan mertua itu kapan saja. Namun Nadia dan Larasati tidak mau terburu-buru, mereka masih ingin bermain-main dengan 2 manusia laknat itu. Setidaknya mereka harus hancur secara perlahan, hancurkan mentalnya terlebih dahulu lalu ambil alih semua yang mereka banggakan selama ini. Ayu ada masalah sedikit Pak. Papa harus membantu Ayu. Perusahaan peninggalan orang tua Ayu mempunyai sedikit masalah dengan proyek baru kami. Ada kecelakaan yang mengakibatkan beberapa pekerja proyek meninggal dunia dan banyak yang luka-luka. Kalau sampai berita ini mencuat ke publik dan didengar oleh para investor kami, tidak menutup kemungkinan mereka akan menghentikan suntikan dana dan proyek kami benar-benar akan hancur Pak. Papa harus bantu Ayu untuk membungkam orang-orang itu supaya tidak sampai membocorkan masalah ini ke media ataupun publik, ujar Ayu dia yang membuat Tuan Suryadiningrat mendengus kesal. Ceroboh sekali kamu Ayu. Proyek ini mempertaruhkan perusahaan kamu. Kalau sampai proyek ini gagal dan investor menghentikan kerjasama mereka, maka kamu akan kehilangan perusahaan peninggalan kedua orang tuamu. Ujar Suryadiningrat yang sudah mulai was-was dengan masalah yang dihadapi oleh sang menantu. Makanya Papa harus cari orang untuk membungkam keluarga para korban,
Kalau tidak nama perusahaan Papa juga akan terseret, ujar Ayudhya yang membuat Surya Diningrat tidak bisa berkutik lagi. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Larasati. Ini adalah kali pertama dia akan menampakkan diri pada suaminya. Malam ini Larasati, Nadia dan perusahaan besar akan menghadiri undangan pesta ulang tahun pernikahan kedua orang tua Galaksi. Galaksi memang sengaja mengadakan pesta itu untuk memancing kedatangan Ardiansyah dan juga keluarganya. Rencana itu sudah disusun dengan matang oleh Galaksi, Nadia dan para sahabatnya termasuk Larasati. Tapi si pemilik acara sendiri Tuan Arga Bagaskara dan Nyonya Nina tidak mengetahui tentang rencana putranya. Ibu yakin ingin menampakkan diri pada pria itu. Tanya Nadia yang sekarang sudah cantik dengan balutan gaun pesta yang lumayan seksi, begitu juga dengan sang ibu. Mereka sudah berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Galaksi menuju Hotel Arisandi tempat diadakannya pesta itu. Yakin sayang, ibu sudah siap lahir dan batin. Ibu sudah menunggu lama ingin melihat wajah angkuh wanita itu berubah menjadi ketakutan, ujar Larasati sembari mengelus puncak kepala sang putri. Terima kasih ya Mas, kamu benar-benar membantuku mendapatkan satu persatu harapanku selama ini, ujar Nadia yang tersenyum pada Galaksi yang sekarang berada di kursi penumpang bagian depan. Sama-sama Dek, apa sih yang nggak buat kamu? Kamu minta hidupku saja aku berikan, ujar Galaksi yang membuat Nadia menundukkan kepalanya menyembunyikan rona merah di pipinya. Sedangkan Larasati hanya 33. Tersenyum omah dia, aku yakin kalau pemuda di hadapannya ini memang benar-benar mencintai putrinya. Ada Bu Laras di sini, lu masih bisa menggombal bos. Kenapa nggak sekalian dilamar saja nanti Nona Nadianya? Sahut Samuel yang membuat Galaksi mendengus kesal. Kalau Nadia sudah siap kapan pasti aku lamar Sam, ujar Galaksi sembari melirik Nadia yang masih terdiam di tempatnya. Kalau mama kalian saling sudah nggak usah pakai lamar-lamaran segala, langsung ijab kabul saja, ujar Larasati yang membuat Nadia mendelikkan matanya. Galaksi tersenyum sembari menanggukkan kepalanya. Ibu ngomong apa sih? Nadia saja belum selesai masa idah. Apa kata orang nanti? Ujar Nadia sembari mengerucutkan bibirnya. Berarti kalau sudah selesai masa idah kamu mau kan dilamar Nak Laksi? Tanya Larasati yang membuat pipi Nadia semakin merona. Sudah deh Bu, jangan bahas itu. Sebelum Nadia melihat ibu membalas rasa sakit ibu pada mereka, Nadia tidak mau memikirkan menikah dulu, ujar Nadia yang membuat hati Galaksi sedikit kecewa. Namun Galaksi yakin sekarang di dalam hati Nadia sudah mulai nyaman dengan dirinya. Insya Allah nanti tak kasih double up, jangan lupa untuk para reader tersayang follow akun penulis Mama Ace ini. Supaya kalian tidak ketinggalan update tentang buku-buku ongoing dari autor. Oh, 116. Lihat semua. Anda mungkin juga menyukai. Terpaks. SR. UK. Eljaf 45.5 KOH. Penyesai Ami, Mas 165.9 KO. OT. 198.5 KO Pame. 86.0K. 34.2 KO. 47.9 RO. 1.1 Mo. 35.3 Ko. Om bucin itu, suamiku. Terpaksa menikahi G. Perjodohan. Istri ketujuh Tuan Ronald. Bukan Yusuf dan Zulaiha. Gadis tangguh Mi. Lukamu belum sep. Silahkan nikmati pe. Kamu. Selingkuh. Cinta beda. Wanita tan. Nyew adult. Mafia, perjo. Wanita tan. Wanita tan. Wanita tan. 34. 0. Hari ini keluarga Bagaskara sedang merayakan hari bahagianya. Papa Arga dan Mama Nina akan menggunakan kesempatan ini untuk mengenal Nadia dan keluarganya. Wanita pujaan putra kita akan hadir malam ini Mah, sepertinya Galaksi terlalu lelet.
Masak sampai sekarang dia belum bisa membuat janda Gilang Arisandi itu jatuh cinta sama dia. Ujar Papa Arga yang sekarang sudah siap menuju ballroom Hotel Arisandi di mana tempat pesta mereka diadakan. Sabar Papa, walaupun kelihatannya putra kita itu sedang bersantai tapi sepertinya dia sudah memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Nadia. Hati wanita itu susah ditebak, tapi kalau seorang wanita sudah merasa nyaman, merasa diperhatikan, dihargai dan diprioritaskan, mereka pasti akan memberikan hatinya pada pria itu, ujar Mama Nina yang mencoba untuk bijak. Kita lihat saja nanti, sebentar lagi masa idah Nadia sudah selesai. Papa takut malah putra kita keduluan dengan pria lain, ujar Papa Arga yang membuat Mama Nina tersenyum. Yang jelas pasti akan banyak pria yang mendekati Nadia, tapi sepertinya putra kita sudah membuking tempat terdepan, ujar Mama Nina sembari terkekeh. Ayo kita keluar Pah, anak-anak pasti sudah menunggu kita. Nanti Indra dan Mentari pasti merengut kalau kita nggak cepat-cepat keluar soalnya sudah banyak tamu yang hadir, ujar Mama Nina sembari memeluk lengan suaminya. Kali ini Galaksi memang mengadakan pesta besar-besaran untuk memperingati ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya. Kedua orang tua Damar dan Rafael juga turut hadir saat ini. Mobil yang ditumpangi Galaksi, Nadia dan Larasati sudah sampai di basement Hotel Arisandi. Begitu juga mobil Rafael dan Damar yang membawa Rere dan Yola. Andini sendiri akan berangkat dengan Pak Firman, karena mereka juga termasuk karyawan perusahaan Arisandi Group. Nadia dan Larasati keluar dari dalam mobil, begitu juga Samuel dan Galaksi. Diikuti Rafael, Yola, Rere dan Damar. Malam ini penampilan para wanita cantik itu sangat memukau, mereka mengenakan dress pesta yang lumayan seksi namun masih terlihat sopan. Apalagi Larasati penampilannya tidak kalah seksinya dengan wanita muda. Dia benar-benar terlihat menawan di umurnya yang sudah 45 tahun. Ayo Besti kita masuk, ujar Nadia pada semua teman-temannya. Kamu gandengan sama Nak Leksi sayang, biar Mama sama Nak Samuel saja, ujar Larasati yang langsung melingkarkan tangannya di lengan Samuel. Kalau saya sih nggak akan nolak digandeng sama Tante cantik, apa Tante Laras nggak butuh berondong, saya siap. Ujar Samuel bercanda. Dasar lancang. Jangan kurang ajar lu sama orang tua. Tegur Galaksi yang membuat semua orang di sana terkekeh. Nggak apa-apa Nak Leksi, Nak Samuel cuma bercanda. Memangnya siapa yang mau serius sama tante-tante tua seperti saya, ujar Larasati sembari menampilkan senyuman terindahnya. Tapi tante kan masih menawan, bisa diadu sama nona-nona cantik ini, ujar Samuel yang membuat para pria di sana menggeleng-gelengkan kepalanya. 35. Dasar buaya buntung. Bisa aja lu ngegombalnya. Udah tante jangan dengerin mulut lancangnya si Samuel, lebih baik ayo kita masuk pestanya pasti segera dimulai, ujar Damar sembari menarik tangan Rere agar menggandeng lengannya. Rere mendelikan matanya, namun gadis itu memeluk lengan Damar dan melangkah. Damar yang memang sudah terbiasa dengan sikap ketus Rere pun tersenyum, gadis itu memang jutek padanya. Tapi di saat Damar sakit Rere masih mau merawatnya dan bersikap lembut padanya. Itulah yang membuat Damar semakin tidak bisa menjauh dari Rere walaupun hubungan mereka berdua masih belum jelas. Sama halnya dengan Rere, Yola pun masih menjaga jarak dengan Rafael. Namun saat ini ibu satu anak itu dengan santai langsung memeluk lengan Rafael dan itu sukses membuat hati Rafael berbunga-bunga. Ayo kita masuk, udah pegel berdiri di sini terus, ujar Samuel sembari melangkah diikuti Larasati yang memeluk lengannya. Saat mereka semua memasuki ballroom hotel mewah itu, beberapa mata tertuju pada mereka semua. Apalagi saat melihat tiga pria tampan dari keluarga terpandang yang biasanya anti dengan perempuan sekarang menggandeng masing-masing gadis cantik di bersama mereka. Beberapa gadis dari keluarga terpandang yang sudah lama mengidamkan Galaksi,
Rafael dan Damar terkejut saat mereka melihat ketiga pria tampan itu tersenyum sembari menggandeng lengan gadis yang bersama mereka. Galaksi langsung mengajak Nadia dan yang lainnya menemui Papa dan Mamanya. Papa Arga dan Mama Nina yang melihat itu pun tersenyum lebar, begitu juga dengan Indra dan Mentari.